Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata pelajaran ekonomi pada bab masalah ekonomi dalam sistem ekonomi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Gina Faizah, SPD. Sebelumnya, saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi, yang pertama adalah siswa diharapkan mampu memahami permasalahan pokok ekonomi. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan sistem ekonomi. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama dulu, kita masuk ke dalam permasalahan pokok ekonomi atau masalah pokok ekonomi. Nah, untuk masalah pokok ekonomi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah, untuk masing-masing masalah pokok ekonomi ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama dulu kita bahas mengenai masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik dibagi menjadi tiga, yaitu ada masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Nah, pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil atau output. Jadi, untuk masalah produksi ini adalah bagaimana cara kita memproduksi barang ataupun jasa berkaitan mengenai tenaga kerja, teknik-teknik, ataupun mengenai peningkatan hasil dari produksi tersebut. Kemudian masalah pokok ekonomi klasik yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah distribusi yaitu masalah yang harus dipikirkan setelah benda pemuas kebutuhan itu diproduksi, yaitu bagaimana cara kita mendistribusikan atau menyalurkan benda yang kita produksi agar sampai ke tangan konsumen. Jadi bagaimana caranya agar barang yang sudah ada itu sampai ke tangan konsumen. Kemudian masalah pokok ekonomi klasik yang ketiga adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi yaitu adalah suatu kegiatan menggunakan barang ataupun jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Jadi segala sesuatu yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu disebut masalah konsumsi. Nah, pokok masalah ekonomi yang kedua itu adalah masalah ekonomi modern. Nah, untuk permasalahan pokok ekonomi modern itu juga terbagi menjadi tiga, yaitu what, how, for whom. What atau apa dan berapa barang yang diproduksi, how, bagaimana cara memproduksinya, dan forum untuk siapa barang itu diproduksi. Jadi kita harus tahu kira-kira barang apa dan kira-kira berapa cukup produksi yang kita lakukan. Kemudian setelah tahu barang apa yang akan kita produksi, kita juga harus tahu bagaimana atau proses atau cara-cara ataupun langkah-langkah memproduksinya agar barang tersebut bisa terproduksi. Kemudian setelah barangnya sudah terproduksi, kira-kira untuk siapa barang itu disalurkan atau untuk siapa barang itu diproduksi, siapa konsumennya, siapa yang ingin kita tuju, apakah kalangan menengah ke atas, kalangan menengah ke bawah, ataukah misalnya barang diproduksi untuk anak-anak, untuk ibu hamil. Jadi kan banyak tuh tujuan produksi kita. Jadi ditentukan untuk siapa kira-kira barang ini diproduksi. Nah, untuk masalah ekonomi ini, jika kalian tidak mengerti dengan penjelasan saya, silahkan tanyakan di kelas komen. Selanjutnya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Nah, sistem ekonomi di sini terbagi menjadi
empat. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua ada sistem ekonomi liberal atau pasar atau kapitalis, yang ketiga ada sistem ekonomi sosialis, komando atau terpusat, yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Yang pertama dulu, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Biasanya sistem ekonomi ini berbasis pada tradisi yang menjadi motif dan pola perilaku masyarakat dalam berkegiatan ekonomi. Yang pertama ada ciri-ciri sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri yang pertama, alat-alat produksi masih sederhana. Yang kedua, produktivitas masih rendah. Yang ketiga, tidak ada pembagian kerja. Yang keempat, aktivitas ekonomi berbasis pada kebutuhan. Yang kelima, sektor dominan yang digarap adalah sektor agraris atau sektor pertanian. Yang keenam, masih berlaku sistem barter atau sistem tukar-menukar barang. Dan yang terakhir adalah masyarakat berorientasi untuk subsisten atau berorientasi kepada kehidupan yang minimalis atau apa adanya. Nah, sistem ekonomi tradisional ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, untuk kelebihan yang pertama adalah tidak adanya persaingan. Kelebihan yang kedua, tidak ada konflik yang timbul akibat persaingan tadi. Yang ketiga, timbulnya rasa kekeluargaan dan gotong royong pada masing-masing individu. Yang keempat, kegiatan perekonomian hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sehingga tidak terbebani oleh berbagai macam target. Dan yang terakhir adalah semuanya dilakukan berdasarkan tradisi atau kebiasaan, sehingga tidak ada persaingan di sistem ekonomi ini. Nah, selain ada kelebihannya, juga ada kekurangannya. Kekurangan sistem ekonomi tradisional adalah yang pertama, kuantitas hasil produksi relatif rendah. Yang kedua, produksi terbatas karena bergantung pada kondisi alam. Yang ketiga, teknologi yang digunakan masih sederhana dan tradisional. Dan yang terakhir adalah tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena hanya mengandalkan hasil alam tadi. Nah, kemudian negara apa saja sih yang menganut sistem ekonomi tradisional? Sebenarnya ada beberapa negara ya yang menganut sistem ekonomi tradisional. Yang menyatakan negaranya menganut sistem ekonomi tradisional itu adalah negara Ethiopia dan negara Malawi. Kenapa? Karena di negara Ethiopia dan negara Malawi itu adalah menyandang gelar paling miskin di dunia. Dan sektor perekonomiannya itu bergantung pada pertanian, sehingga dia masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Tetapi ada juga sebuah negara yang menyatakan dirinya menganut sistem ekonomi pasar, tapi secara nyata atau secara yang bisa dilihat secara nyata atau bisa dilihat dengan mata itu dia masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Kenapa? Karena masih banyak sistem barter di negara tersebut, di mana sistem barter ini kan masuk di dalam ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Negara apakah itu? Itu adalah negara Zimbabwe. Kenapa sih negara Zimbabwe itu masih menggunakan sistem barter? Karena nilai kurs atau nilai tukar uang negara tersebut sangat rendah. Jadi di sini ada beberapa angka atau beberapa kurs yang akan saya sampaikan. Ini menyatakan angka 1.000, ini 1 juta, ini 1 miliar, ini 1 triliun, ini 1 kuardilium, ini 1 kuintiliun, ini 1 sektiliun, ini 1 septiliun, ini 1 oktiliun, ini 1 noniliun, dan ini adalah 1 desiliun. Nah, kenapa Zimbabwe itu masih menggunakan barter? Karena di sana nilai tukarnya adalah 1 US dollar atau jika dirupiahkan itu sekitar 14.000 sama dengan 92 kuardilium atau di angka yang ini. Nah, bayangkan berapa banyak nolnya. Ada
3, 6, 9, 12. Ada 15 nol. Bayangkan 92 kuardilium itu hanya di angka Rp14.000 atau sekitar Rp14.000. Bayangkan saja jika dia mau membeli barang atau mau membeli misalnya mau membeli beras dengan harga 1 US dollar, tapi dia harus membawa uang sebanyak 92 kuardilium. Bayangkan sebanyak apa uang yang dibawanya hanya untuk membeli 1 kilogram beras misalnya. Jadi misalnya untuk membeli 1 kilogram beras, dia perlu membawa uang 1 gerobak atau 1 koper besar. Kan itu tidak efektif atau tidak efisien. Jadi dari situlah dia menggunakan sistem barter karena akan lebih memudahkan transaksi. Nah, jadi Rp1.000 di kita itu sama dengan 100 trillion dollars atau 1 miliar dolar di sana. Jadi kenapa itulah alasan negara Zimbabwe masih menggunakan sistem barter, karena akan kesusahan rasanya jika hanya untuk membeli 1 kilogram beras tadi dengan membawa uang 1 koper atau misalnya 1 gerobak. Jadi lebih baik barter, misalnya beras ditukar dengan daging atau beras ditukar dengan minyak. Jadi itu lebih memudahkan transaksinya. Nah, untuk sistem ekonomi yang kedua itu adalah sistem ekonomi komando. Bisa juga disebut sistem ekonomi sosialis, bisa juga disebut sistem ekonomi terpusat. Nah, di sistem ekonomi ini peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Nah, sistem ekonomi ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital. Dalam sistem ekonomi ini, semua kegiatan ekonomi diatur dan direncanakan oleh pemerintah. Nah, adapun ciri-ciri sistem ekonomi ini, yang pertama adalah sumber daya dan alat produksi dikuasai oleh negara. Yang kedua, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Yang keempat, inisiatif dan hak milik perseorangan dibatasi. Yang kelima, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat atau oleh pemerintah. Tapi, sistem ekonomi ini juga memiliki kelebihan. Kelebihan sistem ekonomi ini adalah yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Jadi ini segala masalah ekonomi ini ditanggung jawab penuh nih oleh pemerintah. Yang kedua, hasil produksi dapat dinikmati secara merata. Nah, karena ditanggung oleh pemerintah tadi, jadi distribusinya itu secara merata. Yang ketiga, mudah melakukan pengendalian harga. Jadi tidak ada monopoli harga di sistem ekonomi karena semuanya memang betul-betul diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, mudah melakukan pengendalian harga. Jadi ada pengendalian harga dari pemerintah. Yang keempat, relatif tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Nah, sedangkan kelemahannya, yang pertama, hak milik perseorangan itu dibatasi. Yang kedua, potensi dan daya kreasi tidak berkembang karena kan semuanya memang benar-benar diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak terdapat kebebasan individu dalam memilih sumber daya. Nah, kira-kira negara apa saja sih yang menganut sistem ekonomi komando ini? Jadi, sistem ekonomi komando ini dianut oleh beberapa negara, antaranya Korea Utara, Kuba, Cina, Vietnam. Jadi, misalnya ya di Korea Utara itu sistem perekonomian itu atau sistem pemerintahan itu benar-benar diatur oleh pemerintah. Jadi, misalnya kalau kita kan di Indonesia, misalnya kita sudah lulus sekolah, kita akan memilih kira-kira kita akan masuk ke kira-kira kita akan bekerja di mana atau kira-kira kita akan memilih jurusan apa. Tapi di Korea Utara itu saking sangat diaturnya oleh pemerintah, kita tidak bisa memilih apa yang kita inginkan atau apa yang kita kuasai, tetapi kira-kira sektor mana yang kosong pada saat kita lulus. Jadi misalnya sektor pertanian kosong, maka kita akan ditempatkan di sektor pertanian.
Atau misalnya sektor pemerintahan kosong, maka kita akan ditempatkan di sektor pemerintahan. Nah, jadi itulah peraturan yang sangat ketat di dalam sistem ekonomi komando ini. Jadi karena sangat diatur tadi, maka kreativitas atau keinginan masyarakatnya itu sangat tidak diakui. Contohnya lagi adalah Cina yang menganut sistem ekonomi komando, di mana Cina menetapkan jika di negara Cina hanya mengakui 2 anak dari sebuah keluarga. Jika ada lebih anak dari sebuah keluarga, maka itu tidak dianggap oleh pemerintah, dan biaya hidup dan semuanya itu ditanggung oleh pribadinya sendiri. Jadi Cina hanya memperbolehkan 2 anak dalam sebuah keluarga. Itu adalah contoh untuk ekonomi komando. Selanjutnya ada sistem ekonomi pasar, atau bisa juga disebut sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Nah, sistem ekonomi ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation. Adam Smith menyatakan bahwa perekonomian akan berjalan dengan baik apabila pengaturannya diserahkan kepada mekanisme pasar atau mekanisme harga, dikenal dengan sebutan the invisible hand. Nah, ciri-ciri ekonomi liberal adalah yang pertama, harga tergantung pada permintaan dan penawaran pasar. Yang kedua, adanya persaingan bebas. Yang ketiga, bersifat terbuka dalam mencari keuntungan. Yang keempat, modal berperan penting. Yang kelima, hak milik perseorangan diakui. Yang keenam, campur tangan pemerintah yang sangat minim dalam perekonomian. Nah, untuk kebaikan ekonomi liberal, yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang. Yang kedua, individu bebas memiliki sumber produksi. Yang ketiga, mampu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat. Yang keempat, muncul motivasi menuju persaingan untuk maju. Nah, untuk kelemahan sistem ekonomi ini, yang pertama, adanya kesenjangan pendapatan. Yang kedua, menimbulkan persaingan tidak sehat. Yang ketiga, menimbulkan monopoli. Yang keempat, terdapat eksploitasi terhadap sumber daya manusia. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya alam kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, kira-kira negara apa saja sih yang menggunakan sistem ekonomi pasar ini? Biasanya negara yang menggunakan sistem ekonomi pasar ini kebanyakannya adalah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan. Kenapa? Karena di sana human atau manusianya, atau bisa disebut juga tenaga kerjanya itu luar biasa. Mereka pemikirannya itu luar biasa, banyak wirausahanya, banyak bisnismennya, banyak menciptakan kreasi-kreasi atau kreativitas yang bisa meningkatkan pendapatan ekonomi negaranya. Nah, yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, dalam sistem ekonomi campuran, ini adalah pemerintah dan swasta ataupun masyarakat saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Nah, jadi di dalam sistem ekonomi campuran ini, pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengendali atau stabilisator kegiatan ekonomi, sedangkan peran masyarakat melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan melindungi masyarakat yang lemah dan mengawasi kegiatan ekonomi yang berfluktuasi. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah yang pertama,
pertama, terdapat pembatasan pihak swasta oleh negara di bagian bidang yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Yang kedua, adanya campur tangan pemerintah di mekanisme pasar melalui kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga, hak setiap orang diakui asal tidak merugikan kepentingan umum. Kelebihannya, yang pertama adalah mengendalikan harga menjadi lebih mudah. Yang kedua, diakuinya hak individu atau swasta dengan jelas. Yang ketiga, sektor perekonomian dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan kepentingan masyarakat. Kekurangan sistem perekonomian campuran. Yang pertama, pihak swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan karena campur tangan pemerintah dalam menentukan harga. Yang kedua, peran pemerintah menjadi lebih berat daripada pihak swasta. Nah, dari keempat sistem ekonomi tersebut, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dulu sebelum masuk ke sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, untuk sistem ekonomi tradisional, ini adalah sistem ekonomi yang benar-benar berpatokan pada tradisi atau budaya masyarakat. Nah, misalnya tadi contohnya adalah dengan adanya sistem barter. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau sosialis atau sistem ekonomi terpusat, ini adalah sistem ekonomi yang benar-benar diatur oleh pemerintah. Jadi segala sesuatu itu diatur oleh pemerintah, sehingga tidak ada monopoli harga di pasar. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Ini adalah sistem ekonomi di mana pemerintah menyerahkan sistem ekonomi ini kepada rakyatnya atau pada masyarakatnya. Nah, biasanya dengan adanya sistem ekonomi, dengan menggunakan sistem ekonomi pasar ini, malahan dapat menimbulkan monopoli harga. Jadi ada beberapa produsen yang memang benar-benar kuat di bidangnya itu bisa monopoli harga. Yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, untuk sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang dimana sistem ekonomi itu masih diawasi oleh pemerintah, tapi juga dijalankan oleh masyarakat. Jadi masyarakat dan pemerintah itu saling bekerja sama satu sama lain, di mana pemerintah sebagai stabilisator dan masyarakat adalah melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem perekonomian Indonesia. Nah, untuk perekonomian Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sistem perekonomian Indonesia berdasarkan pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pasal yang berhubungan dengan sistem ekonomi Indonesia, yaitu sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi demokrasi, di mana terdapat campuran dari semua sistem ekonomi, yaitu ada tradisional, liberal, sosialis, dan campuran. Jadi di mana masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama satu sama lain dalam perekonomian Indonesia, atau itu hampir mirip dengan sistem ekonomi campuran. Kemudian berdasarkan tradisi-tradisi dan budaya di Indonesia. Misalnya saja di Banjarmasin itu di Pasar Terapung Lok Intan itu masih menggunakan sistem barter. Otomatis dia masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Jadi sistem ekonomi tradisional itu gabungan dari seluruh sistem ekonomi yang ada, sistem ekonomi yang saya sebutkan tadi. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kelas komen atau bisa juga di grup line kita. Sekian untuk hari ini. Untuk kali ini, salah hilafnya saya mohon maaf karena memang sedang ada beberapa gangguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.